Kembali lagi di Celatu Podcast CCTV Kopi Hijau. Bersama saya Aryo. Dan saya Jubrek. Kau pokoknya gak tako? Enggak. Biasanya tako. Enggak, aku topoy. Aku beberapa minggu depan mungkin pakai meneng ya. Oh iya, jadi yang belum tahu habis kena kasus ya Jubrek ya. Pengakuan dosa Iya. dari Sobat Jubrek. Jadi nanti bakal mempengaruhi kemampuan adlibnya Sobat Jubrek. Tapi kita doakan semoga Jubrek kembali ke keadaan normal ya. Amin. Biasanya arek emo cik kayak arek SMP Iya, ae. aku kudu emo sih. Bangsat aja nih. Emo mode. Gara-gara kasus yang lagi hits minggu-minggu ini. Kasus apa aku gak ngerti. Wah, nanti kita jelaskan. Maka dari itu aku manggil tetanggaku, Brek. Gak omai ado fuck. Hah? Gak tonggo nemen jali. Oh, gimana? Iya, gak tonggo nemen. Iya. Gak tonggo Ya, nemen. gak tonggol. Ya wis. Dia ini temen SMP ku. Mari SMP gak tau ketemu mana tapi sih. Oh, baru lagi ketemu ya? Yoi. Saiki di prospek yang Celatu karena sesuai dengan topik hari ini dan gimmicknya dapet. Ya kita sambut ya tetangga saya ini, Mbak Jasmine. Hai. Halo Mbak Jasmine. Iya, hai. Gimana kabar? Baik. Baik banget. Oh, Iya. nama lengkap siapa Mbak? Mbak Jasmine. Jasmine aja. Jasmine aja. Jasmine aja. Iya. Ya, thank you di sini, thank you Aryo, thank you Jubrek udah ngundang aku di Celatu. Thank you banget. I'm so honored ya. Wih. Ya, Kok ini podcast miliarder aja, Ci. Kini kalau podcast yo abal-abal. yo ikilah fake it till we make it ya. Iya. Oke. Take it till make it. Iya. Ya, from zero to hero dong. Yoi. Oke. Aku kerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Ini ya perusahaan kelihatannya yang dingin-dingin gitu ya. Ya, FMCG lah, atau fast moving consumer goods. Oh. Dingin-dingin empuk ya keluarnya ya. Iya, udah. Ya oke. Ya mungkin itu aja sih. Status gimana? Udah menikah, single? Kenapa? Udah menikah Belum apa single? menikah. Single Oh. tapi. Belum menikah. Simpulkan aja sendiri. Single apa Complicated. apa udah punya ini Aku pacar? memilih untuk tidak menyebutkan, untuk menceritakan masalah cintaku ke siapapun sih. Oh. Iya. Ya bilang Terus aja. itu masalah private life, Oh. private. Iya. Iya bilang aja susah move on ya. Enggak juga sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu masalah privasi sih, oke. Oke. Iya. Nah, kamu ini kan temanku SMP. Ternyata aku tanya sama orang-orang yang lain di sekitarku, ternyata menganggap kamu tuh berbeda. Iku lho arek iku lho ayu ngono. Kon merasa dhewe gak sih lek wong-wong iku menganggap kon iku arek sing ayu? Apa kita sebut ini aja lah, terlahir rupawan lah. Aduh. Sekitarmu itu siapa ya? Yo, konco-konco SMA. Wes ngombe obat kurung? Konco-konco kuliah. Oh gitu. Iya. Kayak kancamu nonton iku rada blur gitu. Enggak ya? Ya mar digebuki paling. Oh konco. iya. Oke. Aku sih enggak merasa demikian sih. Weh, Iya. merendah untuk meroket ya. Cantik itu relatif. Hmm. Tapi semua itu kan dinilai dari secara intelijensi, enak diajak ngobrol, terus chemistry dapet. Ya itu sih, itu yang namanya cantik yang sebenarnya. Woi. Ngeri. Jadi ada inner beauty sama apa tuh? Apa? Sama apa mari external beauty. mari inner beauty apa? Ada inner beauty sama cantik di luar. Oh. Mm-mm. Nah, kamu sendiri ketika dianggap orang lain itu berwajah rupawan, kira-kira apa sih yang benefit yang kamu dapat dari terlahir rupawan itu? Sakjane aku juga bingung ya. Dibilang rupawan sakjane yo menurutku sih biasa-biasa banget, biasa aja. Tapi kan ada yang bilang gini sih, apa? Alah, kon lho lek misale wajahmu apa awakmu apik ngono kon paling gak iku wis duwe advantage lah timbang wong sing gak ngono.
bisa dikatakan gini, kalau kita ngobrol nih secara general ya mengenai the power of beautiness, bener nggak sih bahasa Inggrisnya gitu? Betul. Ya, Betul ya. ya. Jangan anak no ayo. Oh, iya. Betul kok, betul. Ya kalau aku bilang sih secara umum, in general nggak cuman aku aja, Hmm. itu ada plus minusnya. Kalau untuk berwajah good looking ya, Hmm. ini nggak berlaku untuk aku karena aku merasa aku biasa aja, dan ini kita ngomong secara general. Ya karena apa? Itu sih menurutku ada plus minusnya. Misalkan nih kayak plusnya ya oke lah. Itu contoh nih temenku, ya dia jadi cukup populer dan juga ada eye catching lah. Tapi again itu kan harus diiringi dengan inner beauty yang aku bilang tadi, nggak cuma di luar aja. Kalau negatifnya mungkin orang sering memandangnya itu sebelah mata. Pernah ketilang nggak? Oh ya pernah sih. Biasanya kan benefitnya wis mbak mulai ngono. Nah, aku kan tau ngono gak di Mbak, gak usah ditilang. Ya ini lucu sih. Ini waktu zamannya masih bego-bego aja ya. Waktu itu ketilang waktu itu nggak punya SIM. Ketilang waktu itu nggak punya SIM, tepatnya di Jalan Pemuda. Nah Jalan Pemuda aku bingung, waktu itu aku masih umur berapa ya? Di bawah 20 tahunan lah. Terus habis gitu ditilang karena melebihi marka. Ngelewatin garis marka. Ya udah, terus si polisnya gimana, mana SIM, kelengkapan segala macam. Ya aku nggak bisa apa-apa dong, SIM nggak punya. Terus kamu harus punya SIM ini, kalau enggak kamu tak tilang. Terus aku ya nangis. Terus aku menangis. Terus Jadi-jadinya. Terus akhirnya dibebasin. Gara-gara nangis. Dibebasin, iya. Terus setelah nangis aku ketawa dong. Terus semenjak itu aku langsung ya belajar dari kesalahan ya tentunya ya. Setelah itu langsung aku bikin SIM sih. Oh, kalau Kak Hartono gitu boleh nggak nyoba nangis gitu? Misalnya, Mas aku mau beli TV tapi nggak punya uang. Oh nggak boleh itu. itu Goblok kan diusir. Loh, lah mau ditilang aja di oleh no ngale kok. BBS untuk TV sisan kan gara-gara nangis. Beda bro. Itu pengalaman bodoh ya, jangan ditiru teman-teman. Nek kene sing nangis ngono malah diborgol ya berarti. Diborgol. Ini teleponan bapakmu ngono. Jangan ditiru loh. Jadi malah diborgol sih, goblok. Apalagi sih derita-derita kamu itu mendapatkan perhatian banyak orang karena perawakanmu itu, mungkin misalnya digodain sama orang, atau kalau naik Grab susah karena digodain mas Gojek atau ojek online gitu-gitu, gimana? Mungkin nggak cuman aku aja. Ini mostly pengalaman dari teman-teman juga sih. Misalkan dampak negatifnya itu kayak gini. Misalkan mereka cuman memandang kita itu bego, nggak cukup capable untuk melakukan sesuatu. Oh, dianggap ayu Karena- tapi koplo ngono biasanya. Yes, biasanya begitu. Ibaratnya nih, sorry, kalau misalkan di orang bule, biasanya orang bule Western itu kan biasanya orang rambut pirang, Iya, itu blonde, lebih blonde. blonde, itu pasti dianggap bego. Padahal nggak semuanya. Menurutku ya, menurutku. Ya salah satu contohnya sih kayak dulu banget waktu aku masih tinggal di Jakarta, itu ada ojek online waktu itu dan masih awal-awal banget. Nah terus waktu aku naik ojek online itu, driver ojolnya itu ngajak kenalan aku dong. Dia jemput, tapi aku nggak langsung di drop langsung di kos-kosanku, tapi aku diajak keliling-keliling dulu. Ya Keliling di sekitaran kampung situ sih. Terus habis gitu aku diturunin, nggak lama kemudian dia tuh ngajak kenalan, mau ngajak keluar segala macem. Jadi semenjak itu sih kayak agak traumatis buat aku. Wah, Aplikasiku langsung aku delete, aku download lagi, aku ganti nama, nggak pakai namaku real name. Itu satu. Terus kedua, ada pengalaman aneh juga sih sama ojol itu juga. Misalkan ojol ini nyetir nih, ya kan, aku digonceng. Ininya apa namanya? Sikutnya itu ditaruh di pahaku dong. Oh, ya Allah, sampai ngono ya. Iya, langsung aja aku red 1. Oh. Ya kita nggak mendiskreditkan ya. Itu mungkin menurutku itu cuman oknum, nggak mengeneralisir semua sih.
sering ya kita sebagai perempuan itu kayak seolah dijadikan korban Oh. sama para oknum-oknum yang ingin mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wits. Nah, ini kenapa tadi intronya ngomong podcast kopi hijau. Nah, Apa tuh maksudnya kopi hijau? karena ternyata minggu ini kita enak-enak duduk-duduk kerja. Ternyata ada kasus lagi. Kasus yang booming itu tentang pegawai kopi hijau yang dia itu mungkin terlalu nganggur ya. Jadi sampai dia itu mainan CCTV, ngezoomin pengunjung di kopi hijau tersebut. Difokusinnya ke yang itu tuh. Bagian dada. Iya, bagian dada. Terus? Nah, dan itu ternyata jadi viral. Karena apa viral? Karena ternyata kelakuannya di IG story dong sama temennya. Bodoh sekali temennya. Coba gak di IG story gak sudah viral. Tapi tetap salah itu. Ya tapi paling enggak kan ya mungkin Tuhan ono cara ya kayak meringkus wong-wong kayak gini. Akhirnya kebodohannya itu diungkapkan dari kono. Yeah. Dari kebodohan mengepost IG story temennya melakukan hal aneh-aneh itu. Terus akhirnya kasus ini booming dan sampai Starbucks official sampai bikin statement bahwa mereka minta maaf dan langsung menginvestigasi hal tersebut gitu-gitu. Langsung metu kok. Langsung ditokno kok. Iya, jelas lah. Iya. Peli. Dan yang terbaru itu sudah ditangkap, diringkus, dijeblosin penjara selama 6 tahun. Tapi lagi-lagi nih namanya netizen ya, hal ini selalu ada yang salah, ada yang bener dong, ada yang mendukung. Yang mendukung itu biasanya bilangnya, loh, ya salah Mbak nggak kelambi ketok dadae. Lapo gak gawe iki ae bajune Iron Man. Lapo fuck jebus Iron Man Loh, kadon. kan deh nggak besi gak ketok. Oh iya. Nah, kenapa harus Mbak memakai baju yang kelihatan belahannya loh? No komen kayak ngono 2020. Zaman kata apokalips. Ngomen kayak ngono. Gak ngerti aku no komen aku. Gimana menurut pendapat Mbak Jasmine? Wong-wong sing 2020 sono corona kene gak iso metu. Menyalahkan baju. Iya, menyalahkan baju loh. Ya, itu sad banget ya untuk aku sebagai cewek. Karena kenapa gitu loh? Cewek itu mesti dijadikan objek salah-salahan. Padahal kita semua itu bisa, padahal mostly perempuan diperkosa itu pasti korban ya. Tapi yang disalahin itu salah satunya adalah bajunya. Oh, outfit yang digunakan. OTD-nya. Intinya hampir semua permasalahan pemerkosaan itu rata-rata pasti seringnya itu kembali di blamingnya itu ke si korban sendiri. Karena korban itu seolah kayak salah pakai baju. Lah terus, hello, emang apa yang salah gitu loh dengan baju yang dikenakan? Ini kalau pandangan teman-teman feminis ya. Hari gini kok lu masih mempermasalahkan masalah rok pendek, masalah V-neck atau kelihatan belahan dadanya atau gimana, terlalu seksi. Hello, terus gua harus gimana dong? Lu mau gua kafanan aja? Kan nggak gitu juga kan? Masalahnya beberapa korban pemerkosaan itu terjadi di rumah mereka. Nah, kalau di luar kita pakai baju yang ya oke lah. Oke, mereka nyalahin gitu ya oke fine karena di luar kita banyak strangers nggak karu-karuan. Nah, tapi di dalam rumah pelakunya sendiri adalah keluarga terdekat sendiri. Kayak misalkan ayahnya, kakaknya. Nah, si perempuan ayahnya, kakaknya atau kakak iparnya, kakak tiri atau segala macam. Pokoknya lingkup keluarga. Nah, apa kalian masih nyalain pakaiannya? Cewek harusnya lebih amannya itu seperti apa? Iya. Nah itu sih yang cukup menjadi concern para perempuan ya, terutama mungkin teman-teman netizen yang sangat mengerti perasaan ini. Akhirnya kan di dunia sekarang sudah kayak membumingkan namanya hashtag #MeToo. Tahu ya Mas Jebrangnya? MeToo itu kayak solidaritas korban-korban pelecehan seksual. Bahwa
aku juga tahu dilecehno koyo ngono, tapi Iya. aku nggak berani ngomong. Ngono lho. Oh. Tapi ya ini sih juga sih apa? Ada netizen yang komen tentang pakaiannya salah. Coba deh dilihat dulu data yang ada di lapangan. Dari detik.com bilang pelecehan seksual itu tidak pandang baju karena persentase terbesar 17,47% adalah ketika mereka memakai rok atau celana panjang. Loh, kurang opo iki? Sik kate disalahno maneh gawe katok panjang Nah, sik dilecehkan. makanya. Kandhane wis bener aku mau gawe Apa? sirahe Iron Man ae iki. Gak iku yo, gak ngef. Kon sik eling kan sing aku cerita nang episode iku. Sing aku umroh lho. Oh, sing kon dilecehkan. Kamu tahu nggak? Aku dilecehkan waktu Gak umroh. deh, gak ngrungokno Oh, podcast. nggak ngerti ya? Anjene. Gak ngerti ya. Jadi kon kudune yo arek mitu kudune, Brek. Tapi aku sama ceritanya kayak orang-orang yang jadi korban juga. Aku nggak berani cerita karena takut ya tuh kena stigma gitu-gitu. Yeah, this exactly. Ya Makanya- kan, makanya Iya. takutnya. Makanya aku nggak pernah cerita, baru cerita yang waktu itu. Nggak tahu tiba-tiba anak-anak nganggep aku homo atau apa, nggak ngerti. Terus ada yang bilang juga, loh salah mbak gak kerudungan. Gak deli sih nyalano agama loh. Iya. Emangnya lek wedok gak kerudungan gak kena pelecehan, ya tetep aja bangsat. Tetep. Berjilbab pendek atau sedang itu termasuk top 5 korban pelecehan seksual ketika memakai jilbab loh. Jadi wis iya gak ono alasan ngeles mana Iya, siapa yang ngomen netizen bangsat aja nih. Yang dibenarkan tuh harusnya adalah pendidikan bahwa perempuan itu yo harus dihargai. Terus Perempuan itu yo gak oleh di catcalling. Nggodho iku yo boleh, tapi caranya tuh sing smart ngono lho, sing voice ngono lho. Wah, mosok iki apa? Nggodhone wedok. Wiwit. Halo cewek, gede banget tuh. Kan iku janjiku zaman penjajahan Belanda wong sik nyangkul wit pisang iku yo wis koyo ngono, Cik. Iki ne apa catcalling-e. iya. Mosok wis beratus-ratus tahun kon sik catcalling-e pancet ae ambek para penjajah Belanda. Ya itu kan, ini sebenarnya sama kayak yang si kasus apa namanya pembicaranya sepak bola waktu itu di Indonesia. Oh, komentator ketika kan. komentatornya itu Heeh. mengomentari payudara penonton supporter. Penonton perempuan. Iya. Lapos sih. Enggak gini loh kan. Jadi sing di shot iku supporter kan. Yo. Nah, tiba-tiba komentator iku ngomen apa? Wah, dadanya gol ngono. Kudu ngono. Ada yang Ada yang- menonjol tapi Iya, ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ngono Oh. lho. Terus akhirnya viral iku komentator iku dipecat deh. Iya. Baru langsung minta maaf. Karena waktu itu supporternya kebetulan lagi loncat-loncat. Betul. Oh no. Mbak Jasmine, gimana menurut pendapat Mbak Jasmine tentang pelecehan seksual misalnya di lingkungan kerja ngono iku ya apa pendapatmu? Ini sering terjadi di lingkungan kerja manapun sih. Aku membaca juga beberapa artikel dan juga pengalaman dari teman-teman yang memang concern banget terhadap Me Too ya. Tadi itu memang banyak teman-teman itu sendiri pengalaman mereka bahwa mereka sendiri takut untuk mengungkapkan mengenai kejadian pelecehan seksual itu. Karena sering sekali pelecehan seksual itu dianggap yang biasa aja. Dalam arti pelecehan seksual kalau misalkan nggak harus memperkosa, enggak. Tapi pelecehan seksual itu bisa dilakukan secara verbal dengan mengganggu psikologi si wanita tersebut, si korban lah. Contohnya kayak misalkan gini, lu gua ajak ngentot yuk, sorry, gitu. Misalkan gitu, lu gua ajak ngentot dong, tapi ntar lu aman deh pokoknya, kerjaan lu aman. Oh. Nah itu sering terjadi, akhirnya kan, what the hell is it? Karena aneh banget, ngapain sih? Dan itu nanti dampak negatifnya kalau misalkan si cewek nggak bisa accept ya, nggak bisa terima dengan permintaan itu, si oknum itu akan melakukan hal yang mungkin kalau misalkan dia lebih superior, dia bisa
apa ya? Menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakan Menyalahgunakan. jabatan. Jadi ini abusive power ya. Hmm. Power abuse. Power abuse. Heeh. Power Tapi abuse. apakah hal ini itu sering terjadi di praktek kerja karena ya hal itu sudah lama banget sering dilakukan. Jadi anggapannya yo ketika kamu hal itu sudah biasa dilakukan di society akhirnya jadi oh yo gak apa-apa lah aku ngene ngono. Nah, itu gini, ini juga memang agak gak adil ya. Karena sering sekali ketika kita pihak korban ini membuat pelaporan, kayak ngomong misalkan ke HRD. ya salah satu contohnya itu gue mengalami ini. Tapi ya nggak Gak ada solusi ya? mungkin nggak ada solusi di sana mungkin ya karena tahu si orang tersebut oknum tersebut adalah lebih tinggi. Oh, bisa Di mencet zaman. HRD ini sisa. Iya. Misalkan Aduh, seperti aduh. itu, seperti itu. Akhirnya kan bisa jadi sampai di level atas atau gimana, orang itu pasti bakal menilai ya dibandingkan untuk kemajuan perusahaan, untuk effort perusahaan, mana yang lebih better gue ngebuang si korban apa ngebuang si pelaku. Oh iya benar-benar. Nah gitu, jadi kan lebih ya sudah nilai value-nya itu seolah kayak oke, harga diri gue nggak sebanding ya dengan apa ya, dengan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan dari mengkeep Iya, orang itu. padahal dampaknya cukup bahaya karena gini sekarang apalagi di zaman sosmed sekarang ya, kayak screenshot itu bisa menjadi senjata, Nah, iya senjata benar, paling benar. ampuh. Nah ketika si perempuan koar-koar mengajak teman-temannya yang mungkin bisa menjadi korban dari oknum tersebut ketemu segala macam dengan menggunakan hashtag #MeToo itu tadi, akhirnya kan kalau dikerucutkan akhirnya membawa dampak buruk juga ke nama perusahaan. Nah ini yang saking terlihat, ini yang salah satu contoh kopi hijau itu tadi, itu yang kelihatan banget di mata. Kalau mungkin di perusahaan lain, kalau misalkan nih nggak tahu umumnya, misalkan orang itu ada power atau gimana kan, detect-nya itu susah. Mungkin ada kekuasaan tertentu atau ada untuk menyembunyikan hal-hal demikian. Tapi menarik sih, zaman sekarang zaman dimana orang udah bisa moto dan membuktikan kejadian nyata di depannya, itu bisa mempermudah pelaporan juga kan. Betul. Kayak misalnya zaman dulu kan kita nggak bakal bisa ngomong kalau misalnya si A melakukan pelecehan seksual, karena jan biyen kamera digital larang, HP yo Nokia sing mek iso dolan snake lho. 3GP bro. Hah? 3GP? Ya ampun. Polyphonic. Iya polyphonic. Iya. Dosa tapi kotak-kotak. Waduh. Rugi rek dosa kotak-kotak. Zaman sekarang kan kita udah tahu ya bahwa mudah sekali melaporkan orang. Contohnya di E100 dong. Kenapa? Orang salah parkir aja dicekrek. Mas, parkirnya kok miring-miring gini ya mas? Nggak sesuai marka. Iya. S100 apa itu? Dijelaskan dong. Suara Surabaya. Suara Surabaya. Iya. S100 suara Surabaya. Iya. Radio Kebanggaan Surabaya. Radio pemudik. Iya. Radio pemudik. Dari perkembangan zaman ini dan gampangnya orang itu melaporkan, menurutmu pelaku di zaman-zaman sekarang ini lebih berhati-hati atau dia tetap melakukan aksi-aksinya ngono? Ya, karena menurutku terutama untuk di emerging country atau negara berkembang kayak di Indonesia, India, itu banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan karena banyaknya source yang kurang established lah. Jadi mereka secara kemampuan intelijensi atau moral itu kayak belum cukup well educated menurutku sih. Itu satu. Tapi anjen kene gak ono sex education teko cilik. Terus karena masih dianggap, nah itu dia, karena masih dianggap ini hal yang tabu ya. Terutama kayak ya ini orang-orang budaya timur kayak kita. Beda lagi sama kayak yang di western. Mereka cukup menggaungkan gender equality. Bukannya aku ini orang yang mental inlander, enggak, tapi nyatanya memang demikian.
Kayak yang kasus terbaru sekarang ini aku barusan baca banget di Twitter. Di Twitter itu ada yang misalkan kita naik ke umum nih, ke angkutan umum, MRT kalau nggak salah. Dia naik MRT tiba-tiba ketika mau turun udah sampai di stasiun Kranji apa mana gitu kalau nggak salah di Jakarta. Bukan KRL ya. Salah satu stasiun di Jakarta. Dia bilang gini, ada cowok tiba-tiba itu kayak ngedekep dia, kayak menghalangi jalan keluar. Lalu tiba-tiba si cowok itu kayak kayak agak meluk gitu. Lalu bisikin ke si cewek, yuk ngentot yuk. Padahal itu nggak tahu itu siapa, stranger. Janji mana? Ya itu salah satu contohnya. Ya itu salah satu contoh. Makanya kayaknya teman-teman cewek terutama sekarang sudah mulai banyak yang berani ya dan mulai menggaungkan mengenai problem-problem yang mereka alami ketika dilakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, yang tadi diajak ngentot tadi itu merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal yang disampaikan secara suara untuk mengganggu psikologis orang. Gitu maksudnya aku apa sih yang ada di pikiran Mas Iku? Kenapa? Emangnya dia menganggap bahwa ketika dia muncul di depan pintu kereta terus ngomong nang Mbak yuk ngentot, Mbak bakal mau. Ya gak ngerti yo, pikirannya wong kan beda-beda. Ya mana? Gasok kontrol pisan sih, tapi yo mbo kene yo gak ngerti apa terlalu banyak berfantasi Mas. Mungkin. Dan mungkin ini enggak sih menurut kalian tingkat pengangguran seseorang berpengaruh enggak dengan keinginan dia itu untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak mungkin melecehkan seksual atau menjadi libido tinggi ngono kan? Lek kon misale sibuk kan juga sempet mikir janji aku katanya godoin mbak-mbak neng KRL ngono kan juga kan aku janji deadline ngono kan. Menurutku enggak juga sih. Aku yang sibuk dan enggaknya itu enggak mempengaruhi ya. Namanya kalau memang orang sudah berhasrat sewaktu-waktu dan juga mempunyai pikiran kotor ya untuk melakukan hal tersebut sih enggak kenal sibuk atau enggaknya. Mana lek misalnya stres yo, masih deadline nang kerjaan sembarang. Tambah deh pengen melampiaskan kan. Udah enggak? Karena itu sudah jadi kayak bad habit atau behavior sih. Itu. I see. Terus yang kasus terbaru lagi ini kayak begal payudara. Janji apa itu, Ci? Ya Allah. Apa itu? Apa lagi tuh? Jadi begal payudara itu ini juga menimbulkan traumatis juga sih. Itu misalkan jalan kaki nih, cewek jalan kaki. Tiba-tiba ada cowok sepeda motoran langsung meremes payudaranya si cewek. Di jalan langsung lari begitu aja. Jadi itu baru pertama kali roci aku. Enggak, lek kejadian itu saya sering yuk. Dan itu sangat menimbulkan traumatis bagi si cewek itu sampai nggak berani keluar rumah selama 2 minggu. Ya Allah, dan dia itu iya banget. Dan kenapa ya? Mesti cewek yang jadi korban. Mereka nggak pernah tahu. Iya, aku melakukan gak tau sing grebe-grebe. Ya lapo pisan kon gak body fuck. Lho lah kan. Lapo kon gak BVE. Gak. Tapi aku mau tanya. Misalnya kalau goda-goda di kantor gitu masuk sexual harassment gak? Termasuk dong. Masuk ya? Oh, goda dalam konteks apa nih? Misalnya, wih tambah gede ya, gitu. Tapi dia mengucapkan itu dalam intonasi bercanda. Tapi ceweknya juga tidak merasa tersinggung. Kalau si cewek nggak merasa tersinggung, itu yang ngomong itu lawan jenis atau gimana? Lawan jenis. Ceweknya seneng digoda sisan ngono ta? Enggak, ya apa ya? Jadi aku itu pengen ngerti nang di titik kon iku bisa memuji perempuan tanpa menyinggung. Oh iya, aku pengen tanya iki. Titiknya itu di mana? Batasnya. Bagi para pendengar kita yang banyak cowoknya ya, karena 70% lebih pendengar Celato adalah cowok. Kamu mungkin bisa jelasin gimana sih batas antara kita itu melecehkan kamu, iya, ambek memuji. Jadi misalnya iki kon gawe parfum ambek misalnya sampomu wangi, terus kon lewat ngarepku pas aku lagi ngetik ngono kan, terus aku rambutmu wangi sekali. Nah itu termasuk pujian atau pelecehan seksual ngono. Batas-batas opo sing menyatakan bahwa kita tuh sudah masuk di ranah pelecehan seksual. Oke.
Kalau yang tadi kasus yang disampaikan oleh Jubrek tadi, itu kan dalam arti suka sama suka ya. Jadi kan misalkan si cewek juga happy dipuji. Iya bisa jadi Brek. Ya maksudnya responsif kan. Responsif, responnya happy dong. Ah. Maksudnya oke fine. Ya Ah. udah, asumsinya sama kalau misalkan kalian punya cewek, ini kita ngomong Aryo sama Jubrek punya cewek. Pacaran dong gitu. Si cewek mau, ya sudah fine. Ya kalian pacaran. Tapi kalau misalkan kamu ngajak si cewek nggak mau pacaran, tapi kamu masih maksa, ya itu bisa dikategorikan seksual harassment. Apa sih lo? Jadi ada penolakan. Kalau itu di sisiku. Jadi ketika si cewek ini merasa tidak nyaman dengan apa yang kita ucapkan, itu berarti kita masuk kategori seksual harassment. Ya termasuk seksual verbally. Karena gini, kamu ngomong misalnya disampaikan nih, kamu gede loh, maksudmu apa? Lo kenapa emangnya? Masalah? Gue terlahir gini kok, ini juga dari Tuhan, gue gak minta Tuhan untuk melahirkan gue dengan payudara kecil misalnya gitu. Terus kita sebagai cowok misalnya ingin memuji teman gitu, apakah sebaiknya kita tidak memuji fisiknya? Mungkin orang beda-beda ya standar pelecehannya. Maksudnya standar dia itu merasa terlecehkan. Ada yang misalnya ketika diomongin badannya atau mungkin postur figurnya gitu, dia menganggap itu sebuah pujian. Di cewek lain bisa jadi itu sebuah pelecehan. Nah, apakah kita sebagai cowok ini sebaiknya tidak memuji kolega kita, memuji fisik kolega kita? Kita sejak kecil diajari pendidikan moral ya. Waduh, PPKN. Iya dong. Ya kalau misalkan kita memuji sampai batas bagian intim, menurutku itu sudah di luar normal. Ya kecuali kalau misalkan kalian udah intim banget, udah temen deket, tapi itu pun ya pokoknya ada willingness, kedekatan itu ada willingness di antara kalian berdua sejauh bener-bener. apa. Kan kalau misalnya kamu gini aja deh, punya adik cewek. Punya adik cewek ya, kalian berdua punya adik cewek kan. Misalkan kayak tukang parkir gitu, memuji, "Dek, payudaramu besar ya." Gimana perasaan kalian? Di depan mata kalian. Aku ya shock lah. Iya aku ya shock. Lapo? Iya. Sakit hati nggak? Tersinggung pasti tersinggung. Sakit hati kan? Iya. Kamu pasti bakal merasakan ketika kamu punya ada anggota keluargamu yang pasti dilecehkan. Karena ya itu, ketika perempuan itu dilecehkan, ketika kita menceritakan ke laki, itu biasanya sering banget cowok itu, ya mungkin cowok empati ya, tapi nggak bisa sedip kalau kita cerita dengan sesama cewek. Oke, misal arahnya itu nggak ke sensual. Iya nggak ke seksual. Misalnya kamu nih habis ganti warna rambut, terus cocok, terus ada yang bilang, "Wih tambah ayu rek," tersinggung nggak? Ya enggak dong, Nah, kalau itu beda. maksudku, itu kan sama-sama menggoda kan. Gini. Tadi Ya, yang aku sampaikan ya, kalau secara physically di luar bagian intim atau bagian vital seseorang, itu mungkin fine. Kamu dalam arti wajahnya cakep, terus rambutnya bagus, atau kamu baik hati. Beber ya, warna beber. Bebernya tambah seksi gitu. Atau bebernya tambah merah. No. Rada abu-abu. Nek bibir kan, bibir itu bisa juga seksual, bisa tidak sensual juga. Tapi tetap aja, tiba-tiba gini deh, kamu misalkan punya atasan nggak sih, bos atau orang yang kalian respect? Kalau aku punya ya, bos. Tiba-tiba misalkan bosmu itu punya sekretaris, terus tanya, bibirmu seksi itu, pantas nggak? Ya nggak pantas sih. Ya sudah, itu aja takarannya, pantas nggak? Ngono ya. Pasti arahnya itu seolah kayak menjurus ke arah sana lagi. Lu kenapa sih bisa nggak sih lu nggak membicarakan masalah mengenai, sorry mohon maaf kasarannya, perkara selangkangan ya. Kenapa sih, apa salahnya? Nah, tapi anehnya di kebanyakan kasus kenapa mereka tidak menyerang balik gitu loh. Contohnya? Menyerang fisik balik gitu. Misalnya, aduh Mbak Jasmine tambah besar nih, ngono. Terus kon jawab,
wah bapak tambah kecil tuh ngono. Berarti iya dilawan dengan verbal lah ya. Pasti wongnya izin ngono lho. Iya. Pada umumnya perempuan itu dianggap lemah. Perempuan dan anak itu sering dianggap lemah. Jadi itu bisa menjadikan salah satu objek yang bagus untuk diserang. Oh. Lu sama gimana sih kemampuan lu terukur kan ya? Ya sudah. Oh. Makanya sama kayak kita bahas lagi, kalau misalkan bahas lemah-lemahan, ini sama kayak trik ini sama yang kayak dijadikan oleh sama si siapa yang Inggris itu? Inggris. Sopo Oh. Inggris? Ferdinand. Yes, Ya. anu siapa tuh? Ferdinand Ferdinand Bukan, main bukan. bal-balan lah. Sopo sih Bukan. jenenge? So Ferdinand Siregar. Sopo? Sirek Pokoknya pokoknya sing memperkosa laki-laki Ya, itu ya. Oh. itu iya, karena iya. dia itu memperkosa dalam bentuk karena mereka lemah. Karena mereka lemah. diobati dulu kan. Bukan ya? Mabuk. Iya Ya, mabuk. Iya, Jadi mabuk di sih. sekitar situ ada kayak klub-klub deket dormitorinya dia Hmm. ya. Akhirnya terjadi aksi tersebut ketika korban mabuk. Terus dikasih obat dan dilakukan tindakan amoral lah ya. Iya. Dan ternyata korbannya juga mengalami post traumatik psikologi ya juga, sama seperti perempuan ternyata. Jadi ternyata pria juga ketika terekspos untuk hal itu, kita juga tidak wah yo bapak wis kadung ngono. Iya. Ini ternyata juga mengalami post traumatik Trauma. tentang hal itu. Ngono loh. Betul. Ya itu sih, oke balik lagi ke tadi. Memang karena salah satunya perempuan itu jadi objek yang sering dianggap lemah. Makanya mereka happy banget kalau bisa membuat si cewek ini lebih rentan ya, lebih fragile. Padahal yo sajane yo enggak juga. Kita juga punya hak untuk hidup. Kita punya hak untuk berdiri, untuk mendapatkan hak yang sama seperti orang laki-laki. Tapi kenapa kita selalu dipandang sebelah mata? Makanya sekarang ini kan lebih digaung-gaungkan dengan gender equality. Yeah. Dan juga banyak timbulnya para feminis sampai ada SJW yang Iya. SJW feminis yang sok-sokan tapi salah kaprah. Iya. Salah satu contohnya kayak misalkan posting makanan bekal untuk suami. Nah, itu yang Iya. kemarin kita bahas. Ya, makanan bekal untuk suami ternyata malah dicaci maki. Ya itu salah satu contohnya. Ini deh, menurutmu bagaimana sih cara biar orang terutama di Indonesia ya, bisa lebih menghargai wanita, bisa lebih takut melakukan hal-hal yang melecehkan seksual, gitu-gitu tuh kira-kira apa sih yang harus dibenahi di negara kita ini? Ya, apakah dari pendidikan seks sejak dini atau dari punishment yang berat tentang hal tersebut? Buktinya pemerintah kita aja bilang RUU PKS aja ditunda karena terlalu rumit. Saya juga nggak bayar pajak Pak, karena terlalu rumit Pak. Gaji Anda berapa ratus juta dong. Masalah ngono tok dibilang susah ya Allah. Iya. Aku udah di dodol some Ya wis. tahun ngarep aku gak bayar NPWP, ben Aku ditakoki. gambar pajak aku ya. Iya, kenapa Mas kok gak bayar pajak? Waduh iya Mas, terlalu rumit ini. Pendaftarannya gimana ya ngono. Aku lek ndelok kasus iki ku koyo miris ngono. Kon lek ngerti ono kasus pelecehan seksual pas KKN salah satu universitas gede nang Jogja. Iya. Ya, universitas gede nang Jogja. Ya kakaknya bisa penari ya. Iku terjadi iku kan pelecehan seksual iku, tapi korbannya disuruh menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk melindungi nama baik kampus. Oh iya. Nah, iki institusi pendidikan ya. Kamu bandingkan ambek toko kopi loh. Maksudnya toko kopi iki wani mencat pegawai. Nah, institusi pendidikan yang seharusnya kamu dididik untuk kritis, tapi kon malah disuruh bungkam. Iya, anggapannya koyo permasalahan ini kayak ini ada anak ngambil permen dari temennya. Jadi ya secara keluargaan aja ya. Ngono, padahal kan iki wis kasus orang dewasa kalau duduk sekedar permen milik tamu dijobok koncomu. Iki kudu kantin kejujuran gak bayar. Iya iki bener iki duduk kantin kejujuran nang kampus-kampus mufak. Ya iku mungkin karena hal iki dianggap tabu, akhirnya
pendidikan seks itu juga rendah dan batas-batasan atau Karena landasan peraturan-peraturan hukumnya, yo. yang Karena lah iya, landasan hukumnya. peraturan-peraturan yang ada itu tidak jelas, makanya landas hukumnya juga nggak jelas. Ada iki gak apa 1-2 patah kata buat mungkin para pendengar atau mungkin para lelaki di luar sana yang ingin kamu berikan saran apa pisuan ngono. Nah iku apa sing ono nang benakmu dan pengen mbok omongno? Sing jelas sih ya. Aku nggak ngerti para pelaku di luar sana itu masih banyak yang berkeliaran ya. Aku sih kepengennya agar para oknum, terutama para pejabat yang berwenang, lebih tegas menindaklanjuti mengenai kasus-kasus seksual harassment tersebut ataupun pemerkosaan dan sebagainya. Mungkin dengan memberikan suntik untuk mematikan libido ya. Wah, Cik, kok goceng aja. Iya. Ekstremis karena Iya. itu penyakit ibaratnya lek basa Jawane riti, mari-mari lek mati. Waduh. Tapi kok ono hal sing bakal rut maneh karena hal iku. Bisa jadi mungkin dijadikan alat untuk memframing seseorang. Iya sih, akhirnya jadi polemiknya bisa di situ. Tapi gimana ya? Karena kamu masukin nih, kamu masukin terus dikeluarin lagi. Apakah kamu yakin tuh orang nggak akan berbuat ulah lagi? Salah satu contoh kayak John Kay. Oh, jadi Mbak Jasmine ini beranggapan bahwa salah satu cara untuk pelecehan seksual ini bisa menurun tuh dengan memberatkan hukumannya ya. Iya, betul. Pertama memberatkan hukumannya, kedua juga SOP-nya untuk para pihak yang berwenang terkait dengan penanganan itu lebih diperkuat lagi dengan sesuai dengan normanya lah, norma dan etikanya gimana. Agar si perempuan tersebut lebih merasa aman, nggak timbul traumatis lagi ketika diinterogasi untuk menjadi saksi tersebut. Ya dah, terima kasih atas waktunya Mbak Jasmine. Mbak yang namanya sungguh Melati. Jasmine kan melati. Iya. Jangan lupa komen dan follow Instagram Celatu @celatu, nggak pakai H ya, Celatu. Dan juga Twitternya apa Brek? Di @podcastcelatu. Nah itu. Jangan lupa tetap tonton. Kok tonton? Dengarkan. Jangan lupa tetap dengarkan podcast Celatu dan sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti lebih gila-gila lagi. Yaudah, dadah. Assalamualaikum. Mbak Jasmine, kenapa Zang Randi harganya mahal?